Pedagang hewan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur nekat berjualan di pinggir jalan akibat pasar hewan ditutup imbas merebaknya virus penyakit mulut dan kuku di 4 kabupaten di Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Sidoarjo, sejumlah peternak yang sapinya terpapar penyakit mulut dan juga kuku kini hanya bisa berharap pemberian vitamin dan juga antibiotik dari Dinas Peternakan Kabupaten Sidoarjo karena belum adanya vaksin dari pemerintah pusat. Membawa hewan ternaknya dengan mobil bak terbuka dan dijajakan di pinggir jalan. Begitulah upaya yang dilakukan sejumlah pedagang hewan di Kabupaten Gresik usai ditutupnya pasar hewan Surojenggolo oleh Pemkab Gresik. Para pedagang merasa keberatan jika dilarang berjualan sama sekali, apalagi biasanya mereka bisa menjual 4 hingga 10 ekor hewan per harinya. Sebenarnya ya agak keberatan bakul-bakul, terutama bakul sapi. Sedih tadi katanya. Bakul sapi nggak bisa jualan sapinya nggak laku ya? Nggak laku. Itu tadi untung punya jagal. Kalau nggak punya jagal sedih 2 kali lipat. Penutupan pasar hewan ini dilakukan sesuai surat edaran pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur 9 Mei 2022 untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang ribuan ekor sapi di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Namun dari 7 pasar hewan di Kabupaten Gresik, baru 1 yang ditutup, yakni Pasar Hewan Surojenggolo, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur pada Selasa pagi. Di Kecamatan Balong Panggang sendiri sudah ada 140 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Berharap ada vaksin dari pemerintah pusat, para peternak sapi di Kabupaten Sidoarjo kini hanya bisa menggantungkan nasibnya kepada Dinas Peternakan setempat untuk mendapatkan pengobatan bagi ratusan sapi mereka yang telah terjangkit penyakit kuku dan mulut. Saat ini penanganan dari pihak dinas baru sebatas memberikan vitamin dan antibiotik hingga melakukan penyemprotan disinfektan. Tak sedikit pula para peternak sapi yang terpaksa mengeluarkan ongkos perawatan lebih demi menjaga sapi-sapinya tetap sehat. Seperti yang dialami Muhajir, peternak sapi perah di Kecamatan Taman Sidoarjo ini mengaku harus membeli suplemen vitamin hingga Rp400.000 agar sapinya tidak ikut tertular PMK. Kita harus jaga kesehatan. Kalau tiap bulan kita kasih injeksi vitamin dan antibiotik. Gitu aja, untuk sementara ini belum ada dari Dinas Peternakan untuk dikasih vaksin. Dari data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sidoarjo hingga Senin lalu, tercatat lebih dari 900 sapi diduga terjangkit penyakit kuku dan mulut. 765 sapi diantaranya dinyatakan positif terinfeksi penyakit kuku dan mulut. Tim Liputan CNN Indonesia. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Lili Wahid, adik kandung Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, insiden tanah bergerak di Desa Ilan Batu menyebabkan 1 rumah ambruk dan pemilik rumah cedera serius. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Lili Wahid, adik kandung Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur Selasa sore. Proses pemakaman dihadiri ratusan santri, tokoh agama serta pejabat. Salah satunya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa. Semasa hidup, Lili Wahid dikenal sebagai sosok yang kritis dan penuh ketulusan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Beginilah kondisi rumah ambruk yang berada di Desa Ilan Batu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan akibat tanah bergerak yang terjadi pada Senin malam. Rumah panggung yang terbuat dari kayu ini terseret, mengikuti gerakan tanah hingga ke tepi jalan dan mengalami kerusakan parah. Beruntung ibu dan anak yang berada di dalam rumah ini selamat. Saat mendengar suara gemuruh, keduanya berhasil melompat dari atas rumah. Namun sayang keduanya mengalami cedera di bagian kaki dan pinggul. Seekor bayi beruang madu ditemukan terlantar di kawasan konsesi perusahaan hutan tanam industri di Desa Tanjung Penyembal, Dumai, Riau. Bayi beruang yang ditinggal oleh induknya ini berusia lebih kurang 3 minggu dan ditemukan pada akhir April lalu.
Para pekerja hutan setempat yang menemukan sempat menunggu dan berharap sang induk kembali dan membawa bayinya. Namun, sang induk ternyata tak kunjung kembali. Saat ini, bayi beruang madu ini tengah dalam perawatan dokter hewan di Klinik Satwa Balai Besar KSDA Riau dan harus diberi asupan susu bantu sebelum akhirnya bisa dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.